Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak, Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia. Alhamdulillah telah bergabung di sesi malam hari ini bersama dengan Ibu Dayang. Tadi saya sedikit berdiskusi dengan Ibu ya, dengan Bu Dayang. The session is not for everyone gitu, tapi harapannya Ibu dan Bapak yang hadir pada malam hari ini nanti bisa mendapatkan insight dan saya sangat bersyukur sebenarnya gitu ya ketika Budayang bersedia berbagi untuk kita semua karena beliau pernah mengalaminya gitu bagaimana proses registrasi mengikuti Global Teacher Prize kemudian bagaimana berpartisipasi mengikuti kegiatan di Dubai ya kalau tidak salah ya Ibu Dayang kemudian Ya, bagaimana dampaknya itu terasa sampai dengan hari ini gitu. Jadi bagaimana mengikuti kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang cukup panjang terhadap saya pikir tidak hanya profesional ya Bu ya, profesional and personal journey juga gitu kan dari Ibu Dayang Suryani. Jadi Ibu dan Bapak semua, semoga di sesi malam hari ini nanti Ibu dan Bapak dapat mendapatkan insight dan tentu saja motivasi. Saya pasti bisa gitu kan ketika nanti setelah mendengarkan paparan dari Bu Dayang. Nah, menu kita hari ini pertama tentu saja nanti ada paparan sharing pengalaman dari Ibu Dayang, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya dengan Ibu Dayang secara langsung atau via Zoom chat. Nah, sebelum kita mulai sesinya, boleh dituliskan Ibu dan Bapak namanya dan dari daerah mana. Saya Dadan dari Lembang, Bandung. Saya tahu Bu Sri dari Cimahi, kemudian Pak Ugit dari Cirebon. Kemudian siapa lagi nih? Bu Beni dari Pati ya Bu ya. Kemudian yang lain-lainnya saya masih menebak-nebak nih berdasarkan nama. Silakan Ibu dan Bapak boleh dituliskan nama dan asal daerahnya ya untuk kita bisa saling mengenal. Oke, Bu, ya betul. Bu Beni katanya dari Pati. Silakan Bu Dayang untuk presentasi atau berbagi pengalaman mengikuti Global Teacher Prize. Kemudian harapannya Bu Dayang dapat memotivasi kita semua untuk bergabung di 2027 dan semoga menjadi top 40, top 10 atau mungkin the best teacher ya Bu Dayang. Silakan Bu Dayang. amin, Ya, amin, ya Rabbal alamin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat layar saya belum ya? masih belum. Belum berbagi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan ilmu yang bermanfaat sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berbagi dan menginspirasi satu sama yang lain. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam belajar, dalam berbagi, dan dalam nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat Rasul di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, nanti saya akan berpantun. Tolong reactionnya ya. Boleh deh di thumbs up nanti kalau saya berpantun ya. Oke, kita akan mulai pantunnya. Anak kecil berlari cepat. Kita Cakep, lihat reaksinya. Cakep. Oke. Larinya di hutan yang lebat. Cakep. cakep. Saya bangga sekali bisa hadir bersama guru-guru hebat yang insya Allah akan senantiasa bermanfaat dan menjadi guru-guru yang bermartabat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Dadan, founder Kelas Kreatif Indonesia yang sudah mengundang saya untuk berbagi tips to be the top 50 finalists of Global Teacher Prize 2026 yang insya Allah akan segera melaju ke 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kenalan dulu ya Pak Dadan ya. Dengan video sederhana ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana sih tips sebenarnya untuk menjadi the top 50 teacher of the world.
like a willing and a dreaming from all teachers around the world, because this is not that easy to be like a global teacher prize, because we need to compete with other competitors, especially all teachers around the world. And it was about 20,000 teachers. Suksesnya Dayang Suryani melampirkan portofolio prestasi, karya ilmiah, karya inovasi, media pembelajaran sejak berkuliah. Karena dengan berbagi, masyarakat akan tahu betapa banyaknya pendidikan dan wawasan yang seharusnya dibagi kepada guru dan tenaga kependidikan. Beberapa motivasi dan inspirasi. Sementara guru yang satu ini mencatatkan dirinya sebagai guru terbaik dunia pada Agustus tahun lalu. Dialah Dayang Suryani. Ia terpilih sebagai guru terbaik dunia yang sebelumnya bersaing dengan 20.000 guru dari 179 negara pada ajang International Global Teacher Prize di Dubai. Acara bergengsi ini ternyata buah dari hasil bekerja secara ikhlas sebagai pengajar. Kepada awak media, Dayang mengatakan penilaian dari para juri menobatkan dirinya sebagai guru terbaik dunia bukan hanya datang dari dirinya sebagai pengajar, melainkan penilaian mencakup bagaimana dirinya bisa berperan baik di keluarganya. Ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh perempuan hebat, perempuan tangguh, dan perempuan yang mampu berperan sebagai kontributor dalam pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah alamin. Semua hasil yang kita peroleh pastinya berasal dari usaha yang sungguh-sungguh, daya juang, kemampuan untuk berbagi, dan pastinya ada kesederhanaan di dalamnya. Semua ini pasti tidak lepas dari bagaimana seorang guru menerapkan semua ilmu yang dimiliki kepada semua orang tanpa terkecuali. Berada di kelas kreatif Indonesia ini adalah salah satu cara untuk kita semua agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih peduli, orang-orang yang mau berbagi, dan orang-orang yang insya Allah selalu menginspirasi satu sama yang lain. Sama seperti halnya menjadi 50 finalis Global Teacher Prize, ini adalah sebuah hasil dari refleksi yang saya lakukan selama ini, dan tentu saja dedikasi dan kesungguhan yang bismillah mudah-mudahan menjadi bagian dari hidup kita. Bapak dan Ibu, bismillah kita coba ya untuk terlibat dalam Global Teacher Prize ini. Kenapa? Karena memang disinilah kita berbagi cerita. Di sinilah kita berusaha untuk menarasikan apa yang sudah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun kalau kita memang menjadi seorang guru. Boleh nanti Bapak dan Ibu ditulis di chat box-nya berapa tahun Bapak dan Ibu sudah mengajar dan menjadi seorang guru. Boleh ya, nanti Pak Dadan tolong ya Pak, siapa yang paling banyak jumlah jam tayangnya nih atau jam terbangnya. Silakan Bapak dan Ibu ditulis di chat box-nya. Kalau Pak Dadan sendiri sudah berapa tahun Pak Dadan mendedikasikan diri sebagai seorang guru? 26 berarti Bu. 26, Masya Allah Pak Iya, Dadan. dari tahun Mirip-mirip 2000. aja kita ya Pak Dadan. Iya. Oke, terima kasih Pak Dadan. Kalau yang lain ini ada berapa tahun ya? Boleh dilihat Pak Dadan, berapa tahun Iya. yang paling besar di sini? Masya Silakan Ibu dan Allah. Bapak boleh Oh, dituliskan. Bu Masya Siti 4 Allah. tahun, Bu Arti 20, Bu Asri Mhm. 17, Bu Masya Allah. Upik 23 tahun, Pak Ugit 21. Pak Ugit angkatannya nggak terlalu jauh ya dengan saya. Iya, iya. Adik angkatan soalnya. Masya 5 Allah. tahun, 16, 9. Ibu Bapak ini bukan sensus usia ya. Karena tadi
Terlihat katanya semakin senior Iya, masa betul. baktinya semakin senior. Bu Jessi Mhm. 25, Pak Dharma ya, Pak Dharma 5 tahun, Bu Tri 17. Bervariasi Bu Jessi, Bu Dayang. Iya, benar. Nah, itulah yang membuat kita nanti akan bercerita panjang dan lebar tentang apa yang kita sudah lakukan selama kita mengajar, selama kita mendedikasikan diri, selama kita bergaul dengan teman-teman, dan bagaimana kita juga bisa berbakti dan mengabdi di masyarakat. Makanya, apa yang menjadi tagline dari Global Teacher Prize itu adalah Share Your Success Story. Success story-nya bukan berarti kita mengikuti lomba, kemudian mendapat juara, mendapat sertifikat, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa mampu untuk change people's life through education. Nah, disitulah yang menjadi tantangan buat kita semua agar kita bisa bersama-sama, oh saya punya pengalaman yang banyak nih, oh saya punya dedikasi yang banyak, oh saya punya sebuah institusi yang di dalamnya ada anak-anak yatim. That's why it's not just an award, but an action to inspire more people. Nah, jadi di Global Teacher Prize ini, kita lebih banyak beraksi nyata Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar mengikuti lomba yang dimulai dari tingkat lokal, provinsi, nasional, kita jadikan dokumentasi untuk profil kita, tapi bagaimana dedikasi yang tidak terwujud dengan sertifikat ini bisa menjadi contoh yang banyak buat orang lain. Makanya jangan sampai lupa bahwa setiap aksi yang kita lakukan harus ada di sosial media kita. Kalaupun mungkin sosial media kita tidak banyak followers, tapi ketika itu mampu menjadi contoh atau inspirasi buat orang lain atau guru-guru di negara lain, maka that's the unique way of us. Itulah keunikan kita. Jadi jangan sampai kita murni full certificate only. Jadi bukan hanya sertifikat ya, tapi bagaimana dedikasi dan aksi yang bisa membuat orang-orang itu berubah taraf hidupnya, berubah cara dan gaya hidupnya karena kita bantu mereka. Jadi Global Teacher Prize ini memiliki banyak sekali cara dan insya Allah kita pun bisa mampu untuk terlibat di dalamnya. Kita lihat dulu bagaimana sih step untuk mendaftar Global Teacher Prize. would like to extend our sincere gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and Ruler of Saudi Arabia. Oke, Bapak dan Ibu, seperti kita lihat pada tayangan tadi bahwa mendaftarnya itu ada beberapa cara ya, dan ini akan saya jelaskan melalui undangan yang sering saya dapatkan melalui email, dan Alhamdulillah setiap ambassador dari Global Teacher Prize itu selalu dapat info, selalu dapat tawaran-tawaran menarik untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Farki Foundation dari UK ya. Nah, di sini Alhamdulillah saya mendapatkan info-info ini untuk senantiasa membersamai dan memberdayakan guru-guru yang ada di Indonesia agar ikut serta dalam ajang Global Teacher Prize ini. Kenapa? Karena memang Farki Foundation selalu mencari guru-guru yang exceptional, guru-guru yang inspiratif, guru-guru yang mampu membantu dan peduli sesama. Dan disitulah letak perbedaan dari ajang Global Teacher Prize. Nah, di sini application and nomination deadline-nya itu ada di tanggal 12 Oktober 2026. Nah, kemudian pengumuman top 50 finalist itu akan diumumkan di November 2026, sementara untuk top 10 finalistnya akan dilakukan di Januari 2027. Nah, untuk perhelatannya sendiri yang kita diundang ke Dubai, itu nanti di tanggal 1 sampai 3 Februari 2026. Pokoknya
yang penting sekarang yang perlu kita lakukan adalah tell your success story. Jadi tolong dinarasikan success story-nya tadi, from nothing to something, from nobody to somebody. Nah, seperti itu. Tapi bukan sebatas lomba saja, tapi bagaimana kita bisa membantu banyak orang dengan ilmu yang kita miliki. Dan kita juga bisa menominasikan teman-teman kita yang menurut Bapak Ibu sangat membantu sekali dalam upaya mengubah cara pandang, mengubah mindset hidup yang tadinya, oh aku udah S1, aku aman aja sih, yang penting udah sertifikasi, udah ASN, aku nggak mau belajar lagi. Tapi disitulah letak tantangan kita sebagai guru, kita harus terus belajar. Alhamdulillah saya udah banyak sekali dibantu Pak Dadan juga untuk bisa hadir di KKI dan untuk membersamai guru-guru yang lain. Nah disitulah ajang kita untuk recharge diri, supaya kita tidak sombong, kita tetap stay grounded karena saya tahu pastinya banyak sekali orang-orang yang lebih hebat dari saya, tapi mohon kita saling berbagi, kita saling memberdayakan. Saya suka dengan tagline yang dibangun oleh Pak Dadan, to learn, to share, to connect, and to empower. Itu saya suka itu. Saya pasti ingat-ingat terus itu dan itu saya jadikan bagian dari bagaimana saya bisa membuat diri saya untuk selalu berjuang atas nama pendidikan. Nah, untuk menominasikan teman kita yang sekiranya memiliki daya juang yang tinggi, yang selalu berbagi seperti Pak Dadan, kita bisa nanti klik linknya yang ada di sini, Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir, akan saya bagikan materi saya, Pak Dadan, monggo dibagi saja. Bismillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa menarasikan cerita sukses kita. Nah, di sini kita buat timelinenya ya. Jadi biasanya sih kalau saya memberdayakan teman-teman di Kaltim, saya ajak yuk Januari sampai April kita prepare, kita practice writing, supaya apa? Supaya terbiasa ini. Karena antara cerita dan tangan jari jemari untuk menulis cerita kita itu saling terkoneksi dan terhubung. Makanya kita harus latih terus untuk menulis bahasa Inggris. Kemudian di Mei-nya kita coba writing training. Ini Pak Dadan mungkin bisa ya nanti digagas ya Pak Dadan oleh kelas kreatif. Kita writing training in English. Jadi supaya ada koneksi antara cerita yang sudah kita bangun Pak Dadan selama 26 tahun, 28 tahun. Pak Dadan, saya 28 tahun Pak Dadan. 28 tahun dan kemudian cerita-cerita itu akan banyak memberikan pelajaran. Jadi, cerita itu bukan hanya soal kebahagiaan karena kita mendapatkan anugerah dari institusi ini, dari institusi tersebut, tapi justru cerita itu akan semakin jauh lebih menarik dan inspiratif ketika kita bergerak di grassroots, di tingkat bawah. Bagaimana kita mengabdi untuk anak-anak yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara sekolah. Bagaimana kita bantu anak-anak yatim piatu untuk bisa bangkit dan survive. Nak, kamu bisa, nak, kamu bisa sekolah, nak. Tapi saya nggak punya uang sanggup. Bapak saya sama mak saya nggak ada. Saya akan menjadi orang tuamu. Itu cerita-cerita yang insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Jadi jangan sampai hanya anak-anak yang ada di kelas kita saja yang menjadi fokus perhatian kita. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang sama sekali tidak punya akses untuk pendidikan? Pastinya banyak di negara kita tercinta ini. Nah, disitulah peran kita. How we can change people's life through education, terutama anak-anak yang memang tidak bersentuhan dengan nilai pendidikan. Nah, di situ peran kita. Nah, kemudian June until July. Nah, ini kita coba juga, ya saya juga sering ikut Pak Dadan, terima kasih atas bantuannya, terus mengasah kompetensi kita untuk bisa ikut terus tes IELTS, tes Pearson, tes apapun. Karena memang kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Bapak dan Ibu memang harus bergabung dengan kelas kreatif Indonesia karena disinilah tempat kita menyemai benih, disinilah tempat kita belajar, dan disinilah tempat kita menjadi lifelong learner. Pembelajar yang tanpa henti, pembelajar yang terus belajar karena hidup kita memang berada dalam garis atau lini pembelajaran.
Nah, untuk Agustus sampai 11 Oktober itu kita coba untuk melakukan submission. Jadi semua kita jawab, ceritakan, tolong ditulis dulu ceritanya yang rapi. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan menggunakan alat bantu atau Gemini atau ChatGPT, jangan Bapak dan Ibu. Karena mereka punya checker atau plagiarism checker itu sangat luar biasa dan jangan coba-coba untuk meminta bantuan AI ataupun yang lainnya. Cobalah menulis dengan apa yang ada di benak kita sendiri, tuangkan dengan bahasa Inggris yang Bapak dan Ibu miliki. Dan disitulah memang luar biasa ya, ketika kita menulis dengan berbantuan AI, dengan berbantuan brain, pasti beda banget. Brain, brain power dengan AI itu jauh berbedaannya sungguh luar biasa. Tapi yang dianggap adalah dan yang disahkan atau disetujui itu adalah bagaimana brain ini bisa mengolah dan menarasikan pengalaman yang kita lakukan. Dan kemudian, nah di tanggal 12 Oktober 2026 itu nanti terakhir Bapak dan Ibu harus cepat ya mengumpulkan aplikasi yang Bapak Ibu siapkan sehingga Bapak dan Ibu bisa diterima semuanya karena mereka benar-benar konsisten dalam hal waktu mulai dari penentuan saat awal mengajukan aplikasi sampai di terakhir dan ketika sudah selesai kita tidak akan ada perpanjangan lagi tapi nanti ketika kuotanya belum mencukupi maka nanti dari tim Farki Foundation akan menambahkan waktu biasanya sih cuma seminggu dan kemudian di November 2026 belum ada tanggal yang pasti, tapi di November akan diumumkan top 50 finalists Global Teacher Prize 2026. Tapi untuk perhelatannya nanti di tahun 2027. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah linknya ya untuk kita nanti mengajukan aplikasinya. Ini ada ini ada di sini nanti boleh dibagikan Pak Dadan dan untuk nomination link ini juga ada di sini dan Bapak dan Ibu kalau kita menominasikan Pak Dadan saya akan menominasikan Pak Dadan silahkan sebanyak-banyaknya tapi pun Pak Dadan juga harus mengisi link aplikasi sendiri. Jadi selain dinominasikan pun Pak Dadan juga harus mengisi aplikasi sendiri. Karena yang kalau dinominasikan, itu pertanyaannya tidak banyak seperti yang application link itu. Nah, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, jadi setelah bersama atau menjadi salah satu ambassador untuk Global Teacher Prize, saya dipercaya juga untuk menjadi juri dalam Global Student Prize, dan Alhamdulillah sudah sejak tahun 2022 sampai sekarang, Alhamdulillah saya dipercaya oleh Barki untuk ikut menjadi juri online reading panel untuk Global Student Prize. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang kepala sekolah di sini, boleh juga tuh mengikutkan sekolahnya untuk Global School Prize. Jadi bukanya ini di September ya, Global School Prize, kemudian di Desember Application and Nomination Clause. Jadi kalau bisa kita cepat-cepat melihat ya untuk jadwal-jadwal atau schedule yang memang kita tidak boleh terlambat sehingga kita tetap bisa terlibat walaupun mungkin belum terpanggil kita akan try lagi next year insya Allah someday pasti diterima ya. Nah kemudian untuk top 50 finalist untuk Global School Prize itu diumumkan di March 2027 kemudian Aprilnya 2027 itu top 10 finalists announced. Kemudian Mei-nya baru acara perhelatan lagi ya. Oke, di sini Bapak Ibu nanti akan masuk di www.globalteacherprize.org. Kalau ini akun saya ya Bapak dan Ibu yang ada di Global Teacher Prize. Nah, di sini ada enter sama judge karena saya sudah alhamdulillah sudah membantu Warki selama 4 tahun sampai sekarang maka saya juga diperkenankan untuk menjuri Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Jadi itulah banyak sekali kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan ketika kita berkecimpung atau melibatkan diri kita di ajang Global Teacher Prize karena akan banyak sekali info-info penting lainnya bagaimana juga kita bisa upgrade our capacity
karena kita memang berada di lingkungan dan circle yang tepat sekali untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Gini Bapak Ibu, jadi nanti silahkan nanti masuk di globalteacherprize.org ya, jadi www.globalteacherprize.org sehingga bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Pertanyaannya seputar apa sih? Ya pokoknya nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan selama pengalaman mengajar kita itu kita bangun dan kita dedikasikan untuk anak-anak bangsa. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekali lagi harus masuk di www.globalteacherprize.org dan jawab 10 pertanyaan dengan maximum words itu 500 ya. Jadi dijawab dengan tepat, Bu, tidak boleh lebih. Jadi 500 kalau mau 495, 498 karena itu sangat mempengaruhi kualitas dari jawaban kita. Jadi kalau bisa juga gunakan waktunya dengan tepat dan waktu itu ya saya jawabnya secara real time Pak Dadan, jadi tidak disimpan dulu jawabannya kemudian di copy, tidak, karena di saya 2017 itu real time. Jadi benar-benar saya begadang sampai pagi untuk menjawab pertanyaan itu plus melampirkan bukti fisik yang sudah saya lakukan terkait dengan jawaban yang saya tulis di setiap pertanyaannya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian jawaban harus disertai bukti fisik dan Bapak dan Ibu juga ketika nanti menjawab pernahkah mendapat penghargaan? Pernah pasti ya. Dan sertifikatnya pun harus disertakan dan dinarasikan sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Jadi seandainya tertulis dalam bahasa Indonesia, tolong dinarasikan. Diberi caption lah. Karena memang mereka sudah menyiapkan folder-folder khusus untuk kita mengupload. Dan mengupload berkas ya semuanya ya. Jadi semuanya harus diupload dan dinarasikan, diberi caption supaya jelas dan mereka juga bisa menilai dengan mudah. Dan kemudian yang paling penting juga write your teaching biography or a touchable success story. Jadi success story-nya sekali lagi bukan melulu karena selalu menang lomba tingkat lokal, tapi bagaimana dedikasi kita sebagai pendidik yang mampu menyentuh orang-orang yang tidak memiliki akses pendidikan. Itu yang paling penting ya sebenarnya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana keterlibatan kita untuk membantu anak-anak yang disable. Jadi anak-anak inklusi yang kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, di situ juga kita perlu tahu bahwa itu adalah pasar kita untuk kita layani dengan responsif. Nah, di samping itu, ketika saya sudah dinobatkan nih, sebelum diumumkan, akan ada conference task with Zoom. Waktu itu Zoom tahun 2017 ya, kita belum terlalu familiar ya Pak Dadan ya. Nah, ini sudah familiar. Itu tahun 2017 saya juga masih ya belajar-belajar juga Pak Dadan waktu itu. Dan yang pertama kali ditanyakan adalah family story. Jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai kita terlalu banyak ceritanya di sekolah kita, di anak-anak murid kita, tapi coba juga dinarasikan bagaimana kita membangun koneksi yang harmonis dengan saya, dengan suami, saya dengan anak saya, bagaimana juga kita menjadi guru di rumah. Nah, jadi dedikasi kita tidak hanya melulu di sekolahan tempat kita mengajar, tapi di rumah juga kita harus menjadi guru pertama untuk anak-anak kita. Nah, dibangunlah mindset-mindset pendidikan bahwa setiap kita adalah seorang guru. Ya, nah kemudian kita juga buat video profil ya, jadi tidak terlalu cantik juga. Saya juga buatnya biasa-biasa saja Pak Dadan. Tidak terlalu seperti yang anak-anak zaman sekarang buat, tapi jalan ceritanya jelas. Nah, itu yang pentingnya. Jalan cerita yang saya sebutkan tadi, from nothing to something, from nobody to somebody. Oke, jadi itu juga merupakan hal yang sangat penting yang harus kita siapkan. Di samping itu juga kita perlu testimoni dari students and our fellow teachers. Jadi rekan sejawat juga perlu memberikan testimoni tentang kita, bagaimana kita berperan untuk menjadi rekan sejawat yang asik buat mereka, rekan sejawat yang senantiasa ada ketika mereka membutuhkan. Dan juga dedication to society. Jadi
bagaimana kita juga mengabdi untuk masyarakat. Dan Bapak dan Ibu, sekali lagi kalau kita punya karya, ya itu juga harus disubmit. Apalagi kelas kreatif Indonesia juga sudah mengajak kita untuk nulis yuk sama-sama yuk. Nah itu kita jadikan sebagai peluang sebenarnya untuk menabung masterpiece, mahakarya kita sendiri. Nah, nanti kalau udah di sana, karya-karya kita itu juga akan ditampilkan Bapak dan Ibu. Nanti saya akan lihatkan videonya bagaimana dalam sebuah acara awarding each other itu kita harus mengapresiasi karya yang dibuat oleh teman-teman kita. Nah, nanti di sana juga kita melakukan banyak sekali perlombaan, tapi perlombaannya itu untuk menyatukan visi dan misi sebagai pendidik yang kita namakan dengan Amazing Race. Nah, di situ kita membangun kolaborasi, ya, membangun kebersamaan tanpa harus berpikir, oh saya bisa maju kok karena sendiri. Tidak, di sana kita lebih banyak bekerja secara kolaboratif dan juga membuat creative lesson plan. Bagaimana kita bisa memberikan lesson plan yang unik, yang nggak sama, yang membawa ciri khas dari negara kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita membuat teaching toolkit yang insya Allah juga akan bermanfaat dan biasanya lebih kepada konvensional. Jadi bukan yang technology oriented, tapi lebih kepada konvensional. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan ya kalau kita ingin menulis yang bermakna, menulis yang inspiratif? Nah, kita harus mencoba untuk membangun mindset orang agar lebih mendapatkan inspirasi yang mungkin mereka tidak dapatkan dari teman-teman di negaranya. Jadi hadapi misalnya ya, saya pernah mengajar anak-anak jalanan, mengajar bahasa Inggris, itu anak-anak kita kumpulkan dulu dari pasar kelandasan untuk kita ajak bersama-sama belajar dengan cara yang sesuai dengan keinginan mereka. Ya, tidak semua orang mau untuk eh, melangkah, melangkah mengajak anak-anak yang memang tidak mau sekolah. Tapi dengan kita berikan pelayanan responsif berupa strategi bermain untuk mengajak mereka. Sekarang mereka harus bahagia aja dulu, supaya mau belajar bahagia dulu. Nah, kita ajak yuk main bola yuk. Nah, jadi bukan yuk belajar, bukan. Tapi yuk main bola yuk. Jadi belajar bahasa Inggris dengan cara bermain bola. Ya seperti itu mengajarnya bukan dengan menulis tapi langsung bermain dan mengingat kosakata yang penting. Jadi waktu waktu kita setelah kita pulang sekolah, misalnya jam 4 sore. Nah, setelah itu kita masih mau meluangkan diri kita untuk mengajak anak-anak jalanan untuk belajar sama kita. Nah, disitulah rintangan yang harus kita siasati supaya kita juga bisa bring impact to society untuk terkhusus untuk anak-anak yang memang tidak terlalu memikirkan tentang pendidikan. Nah, disitulah kita juga perlu berperan. Yang kedua, bagaimana dengan ilmu yang kita miliki, bagaimana dengan aksi yang kita miliki, ini mampu memberikan dampak kepada rekan sejawat dan juga murid kita di sekolah. Ya, dan kemudian kreativitas dan inovasi yang mustahil dicapai. Oh, aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak deh, nggak mungkin deh. Bapak dan Ibu, kita di setiap sekolah pasti punya guru bahasa Inggris. Nah, di situ kita belajar. Nggak usah malu-malu. Belajar sama guru bahasa Inggris yang ada di sekolah. Minta tolong, pasti ditolong kok. Tapi kalau kita nggak maju dan mendekati guru bahasa Inggris itu, mungkin kita nggak akan dapat bantuan. Ya, dan akan sulit mungkin kalau ada rekan kita yang memang tahu persis bahasa Inggris, mau datang duluan ke kita. Jadi kita yang datang ke mereka, ajarin dong aku bahasa Inggris ya. Walaupun itu perlu waktu, tapi nggak ada salahnya kita mencoba. Nah, ini adalah bentuk dari masterpiece yang Bapak dan Ibu bisa upload nanti ketika nanti diminta ya. Ketika kita menarasikan sebuah karya bahwa karya ini sangat bermanfaat dan berdampak bagi kehidupanku dan Bapak Ibu bisa menguploadnya di setiap fitur yang ditawarkan oleh Global Teacher Prize. Nah, ini yang tadi saya bilang pada dan ini benar-benar pertama kali saya menggunakan Zoom di tahun 2017 dan mereka itu kalau mereka sudah paham, sudah familiar, tapi ini kali pertama saya menggunakan Zoom. Dan saat itu memang saya sudah dinobatkan sebagai top 50, maka dites lagi, dites.
Jadi setiap top 50 finalist Global Teacher Prize itu dites banyak sekali ragam tesnya. Jadi bukan hanya langsung pengumuman, tidak, tapi ada tes lanjutan setelah itu. Baru nanti nama kita terpajang di flyernya Barkey Foundation. Nah, apalagi ilmu yang perlu kita kuasai selain tadi pertanyaan yang harus kita jawab ya, yang di bagian awal. Nah, 17 isu perkembangan dunia ini, perkembangan pendidikan dunia harus kita kuasai juga karena mereka setiap master kelasnya di sana akan ada banyak sekali topik-topik yang kita bahas dan itu semua terkait dengan 17 issues of Sustainable Development Goals yang seperti di layar ini. Jadi semua ini harus kita kuasai, paling tidak ada aksi-aksi yang kita lakukan terkait dengan isu number one, number two, number three, number four, and so forth. Jadi harus kita berada di dalam beberapa isu ini, tapi kalau memang ingin terlibat di semua isu ini beserta aksi nyata yang kita lakukan, kita bangun bersama mindset itu mulai dari sekarang dan di sekolah kita. Oke, Bapak dan Ibu, jadi mendapat kesempatan untuk menjadi one of the top 50 finalist Global Teacher Prize ini merupakan sebuah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur sekali bisa menjadi contoh ya buat anak-anak saya, buat murid-murid saya dan teman-teman saya dan alhamdulillah banyak sekali hadiah-hadiah yang mungkin kalau kita memikirkannya dengan nominal tidak akan kita dapatkan, tapi hadiah ini merupakan hadiah yang memberikan banyak sekali dorongan dan kekuatan hingga bisa menjadi Dayang Suryani guru bahasa Inggris dulunya dan alhamdulillah sekarang dipercaya oleh Allah menjadi kepala sekolah. Dan di sini Bapak dan Ibu seperti kita lihat di layar ini ya. Nah, di sini ada pin Pak Dadan, ada pin di sini ini emas Pak Dadan. Ini masih saya simpan dan sekarang ini dipakai Amira. Dan ini saat itu kita itu banyak pemberian atribut-atribut ya, misalnya yang terintelektual, yang ini dan alhamdulillah saya dapat boneka ini Pak Dadan karena kalau saya ketemu dengan teman-teman yang dari India, saya bahasa sedikit lah, sedikit-sedikit bahasa mereka. Ketemu sama teman saya di Spanyol, saya sedikit-sedikit lah, sedikit aja Pak Dadan, nggak banyak-banyak. Jadi alhamdulillah, saya dijuluki sebagai the friendliest teacher. Dapat boneka ini dan kita semua dapat pin dan ini Masya Allah luar biasa. Dan pastinya kita mendapat kesempatan untuk bisa hadir di Atlantis The Palm Dubai, tempat syutingnya Fast and Furious. Di situ luar biasa ada kolam akuarium besar yang isinya itu berbagai macam ikan dan it's wow. Ya, subhanallah saya cuma bisa bilang subhanallah subhanallah subhanallah. Ya Allah, ini doa Bapak saya juga ya supaya saya bisa menjadi guru karena waktu itu saya spill sedikit ya Pak Dadan ya. Saya waktu itu pernah ditawarin untuk bekerja di Pupuk Kaltim Pak Dadan setelah lulus S1, tapi bilang Bapak saya gak usah nak jadi guru aja, insya Allah kamu sukses. Itu sampai PT Pupuk Kaltim itu datangin saya sampai ke rumah. Bapak saya waktu itu sakit. Jadi bilang Bapak saya nggak usah nak jadi guru aja, sukses kamu sukses. Jadi doanya seperti itu terus Pak Dadan. Didatangin lagi sama ibaratnya HRD-nya lah, HRD PT Pupuk Kaltim ya. Tapi Pak bilang kok gajinya tuh besar Pak. Ah, nggak usah nak, kamu jadi guru aja sukses sudah itu kamu nak, jangan jadi yang lain. Kamu bagus kalau jadi guru bisa ngajarin anak-anakmu. Itu yang saya ingat dari bapak saya. Sampai akhirnya ya HRD itu menyerah 3 kali dia datang ke rumah saya, tapi bapak saya nolak, jadi guru aja dia, sukses dia nanti. Ya Alhamdulillah ini semua berkat doa bapak saya dan pastinya ibu saya juga yang tangannya tidak pernah berhenti berdoa. Ya jadi 10 jemari ibu saya itu dan 10 jemari bapak saya itu terus berdoa sampai akhirnya tembus ke langit dan alhamdulillah saya berada di antara 50 guru terbaik dunia. Dan ini adalah alhamdulillah. Dan ini adalah acara awarding others. Jadi kita sama-sama menghargai karya-karya yang kita buat Pak Dadan. Ini namanya Erin Gruwel. Pak Dadan tahu yang pengarang buku The Freedom Writer?
Ya, ada filmnya juga. Nah, ini orangnya ini saya alhamdulillah dipasangkan dengan beliau ketika kita ada acara masterclass awarding each others. Jadi kita punya karya. Ini buku saya yang dipegangnya Pak Dadan. Jadi kita saling memberikan komentar yang positif terhadap karya kita masing-masing. Berikut videonya. Malay Pahlawan. I am here with your team, Diane, and I'm holding her books. I'm at the Global Teacher Prize with her. She's amazing. Ya, jadi saya pun juga memberikan, ya ini saya megang bukunya, Freedom Writer. Kita masih keep in touch one another. Kita juga masih sering berkomunikasi ya, karena kita punya forum ya, Global Teacher Prize Ambassador plus Teacher Task Force for Education, dan itu kita diakomodir oleh Farki Foundation. Ini Erin Gruel dari Kanada, Amerika ya juga, dan ini Sandra sama ya. Banyak sekali peserta atau guru dunia yang masuk di top 50 finalis itu semuanya sebagian besar berasal dari ya Kanada, India juga banyak loh pada, dan itu saya kaget India tuh cerdas-cerdas ternyata luar biasa. Kita tidak melihat film-filmnya ya, tapi kita lihat orang-orangnya cerdas sekali. Nah, di sini banyak sekali ya hal-hal yang kita lakukan di sana ya. Jadi ini afternya ya. Kita kalau sudah terpilih menjadi top 50 finalist itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita jawab ketika kita berada dalam satu event atau masterclass. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk membangun koneksi, membangun jejaring agar kita tidak terlihat individualis atau diam sendiri, tapi disinilah kita building the bridge. Jadi building network seperti dengan kelas kreatif Indonesia ya, selalu membangun jejaring karena memang ketika kita berjejaring insya Allah lari kita akan semakin cepat. Kita boleh lihat dulu video berikut. We would like to extend our sincere gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and Ruler of Abu Dhabi. Itu tadi yang membiayain kita ke sana, fully funded. Semuanya dibiayai oleh Sani Falki yang tadi barusan ngomong. Dan ini adalah salah satu acara yang kita tunggu-tunggu, acara sharing sessions dengan teman-teman yang sudah terpilih untuk menjadi pembicara. Placed by skills. Now, going from now, rote learning has very little space in our education curriculum. The second idea is let students fall in love with learning. Now, that's not just an aspirational thing. You know, I mean, we would say that, you know, students should fall in love with learning. I think learning is the most important skill. How do you learn new skills? Because it's an ever-evolving world. So being able to train kids to learn new things, I think is the way forward. And I think one last thing that I feel very passionately about for all educators is that if you did not, for example, a topic in science or math or English, or if you did not like learning it the way it was taught to you, why do you expect your students to have fun with it if you teach it the same way? So can we be that one person who disrupts this inertia and innovates to make children fall in love with learning? Okay, I'm going to ask another question because he's picked a really great topic. Here, how Ya, di sana saya belajar banyak, terutama bagaimana sharpening our listening skill. Ketika orang berbicara, ini pesertanya ribuan, tidak ada satupun yang berbicara. Jadi seorang pembicara duduk bersama dalam acara talk show ataupun berdiri di depan podium, berbicara, menyampaikan materi. No one is talking, no one is gossiping. Nggak ada yang pegang handphone juga. Semua menatap, menyimak. Jadi viewing skillnya ini luar biasa Pak Dadan, viewing skillnya, listening skillnya. Jadi di situ juga belajar juga bagaimana menjadi pendengar yang baik. Yang kalau kita pikir ya, di sebuah ruang besar isinya ribuan orang atau bahkan puluhan ribu, pasti banyak sekali noise sih yang ada di sana. Tapi di sini tidak ada satupun yang berbicara. Disitulah saya melihat bahwa saya memang harus tetap stay grounded. Ya jadi saya nggak boleh dari sana tuh betul-betul jangan sampai kita kelihatan lebih dari orang lain, tapi tetap merunduk, tetap ya
knowing nothing lah ibaratnya. Artinya kalau kita sudah berilmu, artinya kita hadir di sebuah workshop, hadir di sebuah seminar, marilah kita kosongkan minda kita untuk mendengar. Karena insya Allah banyak sekali input yang masuk ke kita. Jangan sampai ada perasaan, wah kalau kayak gitu aja saya bisa kok. Oh kayak gitu mah gampang. Tidak. Tapi justru saat kita belajar, kita tempatkan dulu yang sudah ada isinya ini ke folder-folder khusus sehingga kita bisa enjoy listening, enjoy getting some inputs. Jadi disitulah kita memang harus lebih banyak belajar bagaimana menghargai orang lain ketika berbicara. Nah, di sini juga dalam sebuah event, dalam sebuah kelas, masterclass juga, kita diharapkan untuk memperlihatkan apa yang sudah kita persiapkan. Misalnya kita buat teaching toolkit yang sederhana, tapi bisa digunakan oleh semua guru di dunia, walaupun mereka berada dalam keterbatasan. Do you show the map? Can I record it? Yeah, sure. So this activity, The microbit? it's not- called the Kaibot. So some of these Kaibot. ones are robot right now that we're using in the So the lab. students coding by Yes, themselves? yes, using some of the instruction that we have in here. So, Nah, disitulah. Jadi apapun yang kita bawa, yang bisa kita tunjukkanlah. Walaupun mungkin dari kacamata orang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi insya Allah di Global Teacher Prize tidak ada yang ibaratnya tidak menghargai karya kita. Karena sesederhana pun karya kita, mereka akan sangat menghargai, terutama ketika itu menjadi karya orisinil milik kita sendiri. Nah, sekali lagi di sini adalah Sani yang membiayai kita semua, yang betul-betul fully funded, saya nggak keluar uang sama sekali. Apalagi winnernya dapatnya luar biasa ini ya. Winnernya ini pada dan di tahun saya itu winnernya itu guru olahraga, ini guru PJOK ini Maggie McDonald, bukan McDonald ya. Maggie McDonald ini guru olahraga yang ngajar di daerah minus 50 degree Celsius. Jadi di daerah Arktik sana, yang dia ini sangat peduli dengan murid-muridnya yang merasa tidak tahan untuk hidup berkelanjutan. Artinya murid-muridnya itu kebanyakan mau suiciding, mau bunuh diri, tapi dengan kekuatan empowering dari seorang guru PJOK, Maggie McDonald, bahwa kamu harus tetap hidup untuk melanjutkan kehidupanmu. Nah, itulah dia menyemangati murid-muridnya yang tidak tahan hidup di lingkungan yang minus 50 derajat Celcius itu. Dia bangkitkan kemampuannya, dia bangkitkan rasa dan kesadarannya, dan bagaimana mengelola hati mereka supaya tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, Maggie hadir di situ. Ayo kita berolahraga supaya kita tidak selalu merasa kedinginan, sehingga kita bisa berbuat banyak juga. Dan yakinlah bahwa ketika kamu melakukan perbuatan itu, dia padahal bukan ya maksudnya non ya, tapi dia bisa memberikan semangat bahwa bunuh diri itu bukan satu jawaban atas permasalahan yang kamu hadapi. Nah, disitulah kita harus lebih banyak belajar bagaimana menguatkan orang. Pembelajaran mendalam itu pas ya kalau saya pikir ya, apa yang kita harus lakukan, bagaimana mengolah hati, mengolah rasa, mengolah raga, sehingga kita akhirnya bisa mengolah kata-kata yang akan kita tuliskan di setiap pertanyaan yang ada di Global Teacher Prize. Nah, di sini mari kita segera membuka nanti ya. Untuk para kepala sekolah pun bisa ikut Global School Prize. Nanti murid-murid kita juga bisa kita ajak untuk mengikuti Global Student Prize. Terus kategorinya apa? Siapa aja yang bisa ikut? Boleh guru, boleh dosen, boleh kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah mungkin lebih diarahkan ke Global School Prize ya. Sementara untuk murid SMA ke atas, jadi SMA kelas 12 sampai mahasiswa, baik S1, S2, S3, dia masuk di Global Student Prize ya. Oke, banyak sekali
anugerah-anugerah yang saya dapatkan, dan alhamdulillah foto saya pun ada di James Academy di situ, dan semua alumni-alumni yang tergabung di Global Teacher Prize tiap tahunnya, nah, foto dan namanya selalu ada di sana dan selalu dikenalkan setiap aksi, setiap semua cerita-cerita kehidupan kita pun diperkenalkan oleh Sani, bahwa banyak sekali guru yang sudah masuk di top 50 ini memiliki cerita keberhasilan yang sangat berbeda. Dan di sini adalah salah satu juga kegiatan yang sering kita lakukan adalah berbagi, kelas berbagi ya. Jadi banyak master kelas 1 ini building the bridge. It's a very challenge for me, but my first language is Spanish. Juanita, I will try to translate it. Okay. Nah, di sini juga kita juga diajak untuk melihat sekolah-sekolah yang ada di Dubai yang memang sangat luar biasa. Kita lihat setiap notis-notisnya ya, setiap quote-quote yang dia buat. Nah, disitulah. Nanti di sana pun kita akan dikelompokkan dengan guru sesama mata pelajaran. Ya, di sini rata-rata kami guru bahasa Inggris semua dikelompokkan ini, dan kami harus presentasi satu persatu seperti group presentation aja sebenarnya ya, Pak Dadan dan teman-teman. Jadi kita gantian berbicara, kita mencoba untuk membuat tips trik bagaimana supporting literacy for learning instructions. Jadi kita membuat sendiri, bukan melihat sources ya, tapi kita membuat sendiri karena di situ kita harus berpikir 10,000 ideas. Jadi kita harus berpikir kamu ke sini harus punya 1.000 ide. Jadi jangan sampai lihat resources karena kamu udah menjadi sources untuk guru-guru lain yang ada di dunia ini. Jadi kita harus membuat satu teori atau satu ide yang tidak melihat referensi, tapi kita lakukan berdasarkan pengalaman. Nah, disitulah kita mempresentasikan apa yang pernah kita lakukan. Yang sebenarnya yang harus kita siapkan ya, harusnya dari dulu ya, bukan sesuatu yang instan ya. Dari dulu, everything start from our class. Semuanya itu harus kita mulai dari kelas kita. Kalau kita ngajarnya biasa-biasa, mungkin tidak ada story behind our success. Jadi nggak ada kalau kita nggak memulainya dari kelas. Kita menangani anak yang punya masalah dalam hal pendengaran, kita mengatasi anak-anak yang punya masalah dalam hal menangkap pelajaran, dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di kelas kita. Makanya kalau kita mengajar benar-benar, pasti kita tahu how to overcome that problem. Bagaimana cara mengatasi masalah itu. Dan alhamdulillah Pak Dadan dan teman-teman semua, setelah saya menyelesaikan perhelatan Global Teacher Prize di Dubai, alhamdulillah di Oktober 2017 saya diundang kembali untuk World Role Model Forum ya, Teaching for Tomorrow, dan alhamdulillah bisa berada di Emirates Palace Abu Dhabi itu di bulan Oktober. Dan dari 50 guru terbaik dunia itu yang dipilih cuma 35 Pak Dadan. Alhamdulillah I was one of them. Alhamdulillah. Terus some of my friends ask me how could you? Saya bilang semua ini adalah gerakan tangan Allah. Ketika saya tanya juga kenapa ya kok bisa terpilih ya, itu semua karena my biography, my learning biography. Jadi bagaimana saya berusaha untuk menceritakan semua pengalaman mengajar saya, pengalaman belajar saya, kemudian pengalaman mengajar saya, sampai akhirnya itu bring impact to everyone. Nah, disitulah yang dilihat oleh Raja sehingga akhirnya terpilih menjadi salah satu attendees dari World Role Model Forum di Abu Dhabi. Dan alhamdulillah semua yang kita dapatkan pastinya tidak terlepas dari bagaimana kita banyak ya membantu orang lain yang mungkin tidak terlihat di sekolah, tidak terlihat di universitas, tidak terlihat di kancah yang mungkin ada di beberapa institusi terkenal. Tapi keberhasilan itu
jauh lebih membawa impact atau dampak ketika kita melihat orang-orang yang tidak terlihat oleh dunia, tapi dia bisa memberikan banyak sekali kekuatan untuk kita bisa membersamai dan memberikan dampak kepada mereka. Karena memang ketika kita hanya membangun atau memberdayakan murid-murid yang sudah jelas kompetensinya, yang sudah jelas kapasitasnya, mungkin itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa membawa anak-anak yang tadinya tidak mau ke sekolah hingga mau ke sekolah? That's exactly your achievement. Itulah prestasi yang memang harus kita bawa dan untuk kita ceritakan ketika kita ditanya di salah satu pertanyaan yang ada di aplikasi Global Teacher Prize. Dan semua itu, jadi ketika di Global Teacher Prize kemudian masuk lagi di World Role Model Forum dan alhamdulillah terpilih lagi sebagai Inspirational Asian Woman. Saya juga nggak tahu tiba-tiba dikirimin email dan ada yang you are chosen. Oke, alhamdulillah. Ya, this is what it is exactly. Jadi yang kita bangun adalah bagaimana kita coba berada di level 5 sih sebenarnya. Membimbing. Jadi kita membimbing guru lain, mengembangkan pengetahuan, dan bagaimana kita bisa menggunakan profesionalisme kita untuk mengelola diri, membangun relasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, untuk bisa menjadi orang yang above and beyond, kita mungkin harus berada di level 5 dan bisa menarasikannya ketika kita menjawab pertanyaan. Intinya adalah level 6 berada di nomor 5 untuk membimbing dan kemudian kita harus menjadi orang-orang yang berpikir kontributor, orang-orang yang senantiasa berkontribusi even we don't get any return, walaupun kita tidak dapat apa-apa, tapi insya Allah ketika kita berkontribusi lebih, ketika kita membantu banyak orang, membantu orang lain walaupun nggak ada balasannya, disitulah kita bisa memberikan banyak sekali upaya-upaya dan dari upaya yang kita lakukan kita akan mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan karena kalau kita berpikir kontribusi pasti kita tidak mengharapkan banyak-banyak sih ya, tapi kalaupun ada itu namanya bonus. Alhamdulillah. Tapi kalau berpikir kontribusi insya Allah maunya sih maunya memberi aja. Nah, disitulah letak keunikan dari sebuah narasi success story dari seorang guru seperti gitu. Nah, sekarang tinggal tantangan kita. Apakah kita mau bekerja seperti kekuatan mobil Ferrari yang kekuatannya 6.300 cc atau hanya mengandalkan mobil dengan kekuatan 1.000 cc? Bukan artinya gaji kita kecil, kita tidak mampu berkontribusi banyak. Bukan artinya dengan tantangan atau medan yang sulit, kita tidak mampu untuk melampaui keterbatasan itu. Nah, disitulah kita harus berpikir, ya, insya Allah dengan gaji yang 5 juta, kita mampu bekerja dan beraksi nyata dengan seperti orang yang bergaji 5 miliar. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu semua. Mari kita bersama-sama mengikuti ajang ini, Global Teacher Prize, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini akan ada lagi global teacher lain yang datang dari kelas kreatif Indonesia, amin, ataupun dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Alhaqqu rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap sekali sesinya kata Bu Beni. Bapak Ya, Ibu boleh alhamdulillah. kita berikan Terima kasih. reaction untuk Bu Dayang atas sesi berbaginya pada malam hari ini. Saya sedikit garis bawahi ya Bu Dayang, sharing is caring ya. Kemudian sharing itu sebenarnya akan sangat genuine ketika kita tidak mengharapkan balasan. Jadi mungkin itu satu hal yang saya ingat dari kalimatnya Bu Dayang. Mohon dicatat Ibu Bapak, ini adalah sesi kedua sebenarnya terkait dengan bagaimana Bu Dayang berbagi dengan kita semua, memotivasi teman-teman untuk bergabung di Global Teacher Prize. Dulu sekali pada masa pandemi kita sudah melakukan satu webinar dan ini adalah webinar yang kedua. Harapannya teman-teman yang ada di kelas kreatif Indonesia doesn't have to be 2026, can be
2028, can be 2029. Kita nggak pernah tahu ya, Bu Dayang. Ya. Satu hal, kita tidak bisa mempersiapkan satu hal instan terkait dengan persiapan ini. Ya udah, saya akan membuat sebuah kontribusi kepada masyarakat. Jadi alasannya karena ingin ikut Global Teacher Prize. Saya pikir itu bukan satu motivasi yang genuine gitu ya. Artinya dari hari ini kita coba mengambil sebuah langkah untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk komunitas di Indonesia, untuk pendidikan di Indonesia, untuk murid-murid yang ada di Indonesia, atau misalnya untuk masyarakat di sekitar kita semua. Tadi Budaya mengatakan grassroots aja, tidak perlu yang wah langsung secara nasional gitu. Enggak, yang di lingkungan sekitar saja ya Ibu dan Bapak. Dan alhamdulillah ada Budayang yang nanti kalau misalnya gimana ya menulisnya gitu. Saya kan ada esai ya Budayang ya. Ya. Tadi Budaya sudah menawarkan loh Ibu Bapak kalau misalnya kita mau ada sesi menulis esai, karena kan itu menjadi salah satu prasyarat ya Budayang ya. Ya. Penilaian bagaimana kita tanda kutip sell ourselves tapi tidak menggunakan alat bantu, tapi datang dari hati gitu ya. Bagaimana yang kita lakukan bisa berdampak untuk orang lain. Alhamdulillah, sekali lagi Budayang terima kasih banyak atas berbaginya. Sebenarnya diskusi di awal Budayang sharingnya 30 menit ya, tapi saya tidak mau menghentikan presentasi Budayang karena supaya informasinya lengkap, supaya sharing motivasinya lebih ngena gitu ke kita semua, kepada Ibu dan Bapak semua. Jadi mudah-mudahan catatannya sudah banyak nih. Jadi langkah-langkah apa nih yang Ibu Bapak lakukan? Jadi kalau misalnya sekarang kan 11 Oktober nih, dari hari ini 9 Agustus, kemudian ke 11 Oktober, kalau teman-teman sudah ada portfolio, sudah ada rekam jejak sebelumnya di media sosial atau di manapun, itu bisa menjadi bekal. Tapi kalau belum, mungkin dari hari ini juga bisa menjadi sebuah motivasi. Oh, saya nanti bergabungnya di 2030 misalnya gitu. Atau di 2028 gitu ya. Tidak masalah juga ya Budayang. Yang paling penting apa yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan dahulu gitu. Jadi tidak perlu saya harus masuk finalis nih di 2027, kayaknya enggak juga deh gitu ya. Oke, kita mulai dengan sesi diskusi, dan satu yang di-highlight Ibu Bapak, all free, all funded ya. Iya. Jadi semuanya Semuanya. dibiayai ya. Ke Dubai. Iya, Masya Oh, Allah. tiap tahun ke Dubai Budayang atau ada tempat lain untuk Iya, pelaksanaannya? pernah di tahun 2022 itu di 2022 di Inggris. Oh, di Inggris. Iya, Oke, iya. kalau begitu ya. Silakan Ibu dan Bapak boleh ration saja supaya sesi kita interaktif. Ada 54 berarti ya. Ada 54 learning partners yang bergabung di malam hari ini. Boleh? Silakan jika ada pertanyaan yang menggelitik. Ini saya ingin tahu lebih lanjut tentang A misalnya. Silakan. Atau misalnya, aduh, saya ini lagi malam Seninan nih persiapan untuk besok KBM. Boleh dituliskan di Zoom chat saja. Ibu Astari, mangga disebutkan nama dan asal lembaga atau asal daerah ya Bu ya, supaya kita saling mengenal. Off cam tidak masalah Ibu. Silakan Ibu. Baik, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas Ibu. Mangga. Baik, Bu Dayang, terima kasih sekali atas sharingnya, sangat inspiratif. Banyak sekali values Sama, yang Bu. saya dapatkan. Saya penasaran, tadi Ibu sempat menyebutkan soal teaching toolkit gitu, dan teaching toolkitnya tidak bisa termasuk konvensional. Apakah yang dimaksud dengan teaching toolkit konvensional itu, apakah juga termasuk seperti strategi mengajar di dalam kelas, atau mungkin strategi classroom management, terus apakah nanti ketika mengisi formnya itu, apakah ada template framework yang harus diikuti atau bisa freestyle, dan apakah Budaya mungkin boleh share sedikit soal toolkit yang Budaya yang bawa sebagai top 50 finalist juga? Ya, itu saja Bu pertanyaan saya. Itu Terima saja. kasih. Terima Ya, kasih. Maaf, Bu Astari dari mana? Maaf. Oh, saya dari Yogyakarta, Yogyakarta. ya, SMA masa depan. Oke, terima kasih Bu Astari. Masya Allah. Silakan Bu Dayang. SMA masa depan ya. Oke, ini insya Allah ini kandidat ini ya, Bu Astari. Oke, teaching toolkit artinya itu alat bantu pelajaran ya Bu ya. Boleh sih dikombinasikan dengan strategi atau kreativitas mengajar. Tapi yang penting Ibu punya satu alat yang bisa digunakan untuk mengajar anak-anak, dan alat itu digunakan Bu. Digunakan, misalnya saya punya bola.
Saya punya bola dan bola itu saya tulisi dengan kata-kata yang terkait dengan kuliner yang ada di Indonesia. Oke, Bu, saya tempelin dengan kertas-kertas yang berisi tulisan kuliner yang ada di Indonesia. Saya soto Banjar, South Kalimantan, dari Kalimantan Selatan, ya. Pempek itu dari Sumatera. Seperti itu, Bu. Jadi waktu itu saya coba untuk membawa bola yang saya tulisi dengan kartu kuliner Nusantara. Karena memang di situ kalau di luar negeri atau di Dubai kan dia tidak ada soto Banjar, tidak ada pulau-pulau atau provinsi yang sama dengan yang ada di negara mereka. Nah, disitulah saya mengajar anak-anak untuk mengenal Indonesia, mengenal kuliner, dan bola-bola itu bukan akan ya, karena sudah terjadi bola-bola itu di passing from head to head, dari kepala ke kepala hingga akhirnya sampai ke murid yang terakhir, dan di situ ketika murid mendapatkan bola tersebut, di depan, di atas atau di tengah-tengahnya pasti ada tulisan yang sangat dominan, empek-empek South Sumatera. Nah, di situ dia harus menceritakan apa yang dia ketahui tentang empek-empek dari Sumatera Selatan, makanan itu. Dia ceritakan sedikit saja, boleh dengan satu kalimat atau dengan beberapa kata yang mereka kuasai. Itu saya gunakan untuk mengajarkan vocabulary. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Dan itu harus ditulis dalam sebuah LKPD, tapi LKPD-nya tidak harus ada template khusus. Yang penting ditulis dalam bahasa Inggris. Itu saja Bu Astari ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dayang. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Astari, terima kasih Bu Dayang. Ibu dan Bapak jika ingin komunikasi lebih lanjut itu saya sudah share ya Instagramnya Bu Dayang. Mohon izin nih Bu Dayang. Iya, Saya iya, share, iya. jadi silakan Ibu dan Bapak bisa chat beliau. Kebetulan Bu Dayang di banyak grup kelas kreatif Indonesia sih, cuman karena grupnya kan kita agak tertutup ya Ibu Bapak. Diskusi Iya, kita lakukan ketika ada event aja, event menulis, iya. event trainer development program baru grupnya dibuka. Tapi kalau misalnya untuk grup besarnya sendiri, kita masih satu arah untuk sampai dengan hari ini. Bapak atau Ibu ya, Kun Sumantri, mohon maaf jika saya salah menyebutkan. Silakan. Bapak. Ibu Thank nih. you for the Oh, time. Ibu ya, maaf. Ya, Ya, Ibu Kun silakan. Ya, Ibu dari Kusmardiani ya. ya, Oke, silakan. baik. Oh, Ibu Kun Sumantri dulu. Oh ya, oke, baik. Mohon maaf ya, Bu. Okay, thank you for the time. I'm Iya. Mr. Konsumantri. Ya, silakan Bapak boleh dalam bahasa Indonesia ya, Pak ya. Mohon maaf. Oke. Ketika budaya yang itu mau maju atau ketika ngajar keseharian dan itu sebagai project nanti ke sana, itu sudah difikirkan dulu atau di forum internasional itu sudah ada bahwa metode mengajar atau apa namanya materi ajar atau bahan ajar yang memang laku di internasional gitu. Misal harus 5M atau misal harus PBL atau memang yang kita pahami itu juga dipahami di luar sehingga ketika budaya yang memakai role play itu mereka sudah paham oh ini maksudnya atau di budaya yang isinya juga ditulis di ini loh yang saya mau ajarkan metodenya PBL atau gitu. Terima kasih budaya. Ya, terima Sama-sama, kasih Pak Pak. Kun. Ya, silakan Bu Dayang. Oke, baik, Pak Dadan. Terima kasih. Apa yang saya ajarkan kalau dulu kan sudah terlalu lama ya. Kita belum sebenarnya mindful, meaningful, joyful itu sudah ada dari dulu. Ya, karena memang di kelas kita harus mempersembahkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berkesadaran dan bermakna itu selalu ada. Cuma kan sekarang dalam bahasa yang berbeda. Nah, 2M, 1J itu memang harus ada Pak dalam setiap pembelajaran, dan itu sudah saya lakukan di kelas dan setiap hari. Ide-idenya itu sebenarnya datang dari murid-murid saya sendiri ketika murid saya tidak mampu memahami apa yang saya lakukan atau apa yang saya jelaskan. Saya berusaha untuk memutar otak untuk bisa
memberikan pelayanan responsif. Artinya, oh muridku ini agak sulit menangkap apa yang saya jelaskan. Saya gunakan bola, saya gunakan karton, saya gunakan kartu-kartu kecil untuk bisa memancing atau memantik keilmuan anak sehingga dia bisa menerima dan beradaptasi dengan materi yang saya berikan. Dan itu semua biasanya terjadi secara surprise. Jadi elemen of surprise itu muncul ketika saya menghadapi masalah yang ada di depan saya. Tapi memang dari rumah itu saya selalu mempersiapkan banyak sekali bukti atau em, alat-alat pelajaran atau pembelajaran yang insya Allah bisa digunakan di sekolah atau di kelas saya. Jadi saya buat dulu dari rumah, memotong-motong satu teks itu hingga menjadi beberapa paragraf dan saya coba untuk membuatnya menjadi acak sehingga murid saya bisa bekerja sama dalam kelompok menyusun paragraf acak itu hingga menjadi paragraf yang sempurna. Dan saya selalu mempersiapkan dari rumah, Pak. Ataupun alat-alat lain yang saya gunakan. Saya kadang punya bola atau punya apa yang kita putar-putar itu, Pak. Masih lollipop. Apa-apa yang putar-putar itu yang kita bisa putar dengan badan kita itu. Lupa saya Lato, namanya. lato. Oh ya, hula hop, Lato. hula hop Hula ya, hoop ya. hula hop. Nah itu juga pernah saya pintar, makasih Bu Arum, Bu Beni. Jadi hula hop itu juga pernah punya anak saya bawa ke kelas saya untuk memberikan elemen of surprise. Jadi anak murid saya ini tidak terlalu kaku hanya menerima konsep atau pelajaran bahasa Inggris, baik itu teks, baik itu vocabulary, baik itu structure, tapi mereka juga dalam waktu yang sama mereka juga bisa bermain. Dan saya memang lebih cenderung dan lebih banyak menggunakan kartu, bola, dan alat-alat yang biasanya digunakan oleh kebanyakan anak-anak untuk bermain. Dan itu saya sudah persiapkan dari rumah. Dan sebagai ibu rumah tangga, anak-anak saya kan sering saya belikan mainan tuh. Dan saya juga kadang-kadang pinjam permainan anak saya untuk saya bawa ke kelas. Dan di situ saya ceritakan dalam beberapa pertanyaan yang ada di Global Teacher Prize ini, dan saya jawab seperti apa yang saya ceritakan ke Bapak ini. Dan tentu saja dengan struktur personal narrative essay, ya disitulah nanti Bapak akan bercerita banyak bagaimana Bapak itu mempersiapkan dari awal dari rumah, menggunting-gunting teks, kemudian dibawa ke sekolah dan ditempeli dengan karton buffalo misalnya, kemudian Bapak bercerita dari yang paling sederhana sampai akhirnya menjadi sebuah alat pelajaran yang sederhana. Makanya ketika kita coba untuk berdiskusi ya, kalau kita bicara tentang teknologi itu sepertinya tidak menjadi suatu daya tarik kalau sudah berada di sana, karena sudah pasti mereka jauh lebih paham tentang teknologi. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana menggagas sebuah ide atau alat pelajaran sederhana, maka mereka jauh lebih tertantang untuk menyimak. Nah, seperti itu Pak Kun. Jadi cobalah membuat sesuatu lebih sederhana saja, Pak. Karena kalau kita punya sesuatu yang sederhana dan itu memberikan dampak yang banyak untuk guru-guru lain yang mungkin tidak sebanyak kita sih mendapat fasilitas yang banyak, mungkin akan jauh lebih berdampak. Gitu, Pak Kun. Berarti refleksi ya, Bu. Konklusinya kita refleksi pembelajaran kita ya, Bu. Kalau refleksi itu penting sekali. Refleksi di akhir pembelajaran sangat penting, tapi Bapak bukan hanya berefleksi saja ketika menjawab soal, tapi menerangkan mulai dari start awalnya sampai akhirnya alat itu digunakan, sampai akhirnya Bapak meminta testimoni dari murid. Gimana nih, Nak? Pelajaran yang tadi dengan alat yang tadi, senang nggak? Oh, senang banget, Bu. Apa alasanmu senang dengan alat ini? Karena memang bantu banget, Bu, supaya saya lebih paham. Nah, seperti itu, Pak. Jadi dari awal, jadi ada pre-teaching, while teaching, and post-teaching. Jadi ada 3 tahapan itu, Pak, yang harus diceritakan. Ya, Pak Kun, ya? Oke? Thank you. Ya. Oke, Pak Kun. Terima Makasih. kasih Pak Gun, terima kasih Bu Dayang. Silakan Sama-sama. Bu Gusmardiani, Bu Gus. Ya.
Oke, baik, terima kasih Mas Dadang. Luar biasa sekali, saya merasa bahagia bisa mengikuti kegiatan Zoom yang sangat luar biasa. Ibu Alhamdulillah. Dayang yang sangat menginspirasi dari apa yang Ibu sampaikan itu saya salut luar biasa Ibu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada Ibu, tadi Ibu menyatakan bahwa ada tadinya itu untuk siswa, kemudian ada untuk kepala sekolah dan untuk dosen ya Bu ya. Kalau seandainya saya ini pengawas itu bisakah Ibu? Gitu. Itu Kalau yang ingin saya tanyakan Ibu. Terima kasih Ibu. sama-sama Bu Gus. Iya, Bu Gus, mohon maaf kalau untuk pengawas tidak bisa, Bu Gus. Mohon maaf ya. Gitu ya. Jadi ya, ini hanya terkait dengan guru TK, guru PAUD, guru Iya, oh. SD, guru SMP, SMA, dan juga dosen. Dosen di sana juga tetap dianggap sebagai guru. Jadi tetap bisa ikut. Oh ya, saya bisa cerita sedikit ya, Bu Gus ya. Iya Waktu Bu, di silakan. tahun saya, alhamdulillah itu ada 15 dosen, Pak Dadan. Jadi yang dari Inggris dosen, yang dari Australia dosen, dan teman-teman saya termasuk Erin Gruwel dia juga dosen. Nah, jadi ada 15 tuh dosen semua dan luar biasa. Eh, Awalnya saya merasa, waduh, tapi saya ingat bapak saya bilang, kamu punya sesuatu yang unik, yang insya Allah juga jauh lebih menarik dibandingkan dengan mereka. Jadi kamu harus percaya diri, bangkitkan daya juangmu, percaya dirimu, jangan sampai kamu minder hanya karena orang lain lebih hebat. Karena kamu pun punya kekuatan. Itu bapak saya bilang, Bugus. Jadi ketika bertemu orang-orang hebat itu, justru saya semakin banyak ingin belajar dari mereka. Saya dekatin mereka malah. Saya dekatin, gimana nih supaya saya bisa mengatasi masalah yang ada di kelas saya seperti ini. Wah, mereka dengan mudahnya mereka berbagi tanpa harus ibaratnya yang perasaan apa gimana? Siapa sih ini gitu. Enggak seperti itu kalau sudah di sana. Mereka tuh malah bagi ilmunya mereka sangat welcome dengan kita. Kita tanya, mereka jawab, kita cerita, mereka dengar dengan seksama dan disitulah kita membangun banyak sekali komunikasi yang efektif dan akhirnya kita bisa banyak mendapat ilmu dari mereka. Dan alhamdulillah saya juga bisa, ini juga satu anugerah, saya bisa bersahabat dengan Erin Gruwel karena saya selalu dipasangkan dengan beliau dalam setiap event yang ada di sana. Dan itu kebanggaan buat saya ya, penulis buku The Freedom Writer dan juga penulis skenario untuk movie Freedom Writer movie. Dan di situ, oh, mohon maaf sekali lagi Bu Gus, mungkin Iya Bu Gus bisa Ibu. menyemangati guru-guru ya Iya itu Ibu. untuk bisa Iya. untuk bisa mengikuti Betul. ajang Global Teacher Prize Iya, ini ya. Ibu. Terima Eh, kasih Bu Dayang. Ya itu baik. barangkali mungkin ya Mm-mm, sebagai pengawas tentu mungkin mm-mm, mendorong mm-mm. anak-anak guru dan kepala sekolah untuk bisa Ya, berpartisipasi ya Bu. Terima siap. kasih Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi nanti bisa saya sharing kepada teman-teman di sekolah, sangat bermanfaat. Sehat selalu, Ya, panjang umur. Terima amin kasih. amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu Gus. Terima Mohon kasih Bu. maaf, Bu Gus dari mana, Ibu? Saya dari pesisir selatan, Mas Dadang. Pesisir Pengawas SMP Selatan, dari pesisir selatan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, Ya, Bu baik. Terima Jenny. kasih, Bu. Bu Sama Bu Jenny. Jenny. Bu Iya, Jenny. iya, iya. Terima kasih, Masya Bu Allah. Gus. Ya. Pak Ugit, silakan Pak Ugit. Baik, terima kasih Pak Dadan dan Bu Dayang. Alhamdulillah. Menarik sekali ini kisah Bu Dayang ini. Tapi saya penasaran Ibu. Selama di apa namanya di sana, kalau sepengamatan Bu Dayang sendiri, apa istilahnya? Apa sih hal-hal yang dimiliki atau semacam stereotype atau apa ya? What do you have in common lah orang-orang yang jadi finalis ini, kesamaannya apa sih mereka tuh yang mungkin bisa jadi apa yang bisa kita imitasi, bisa kita tiru, bisa jadi bahan apa istilahnya ya pembelajaran buat kita gitu Bu. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Pak Dadan. Iya, Halo. silakan Bu Dayang. Ya. Oke, ya. Apa sih kesamaannya? Yang jelas satu sama-sama punya idealisme. Pasti Pak. Idealisme sama, tapi kalau untuk mohon maaf, kalau misalnya ya kalau kita ikut lomba biasanya orang merasa wah ini kompetitor gue nih. Kayaknya aku nggak harus dekat-dekat deh. Kalau di sana nggak.
Sama sekali kami merangkul. Kita semua merangkul satu sama lain. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan yang ada atau kita bicara tentang negara kita lah, mereka semua menyimak Pak, tidak ada yang buang muka. Nah di situ saya merasa bahwa keberadaan kita sangat dihargai. Tidak ada yang ibaratnya mohon maaf nyinyir ataupun pada saat yang ngomong, mereka ngomong juga. Nggak ada yang seperti itu. Karena di sana kita empowering each other. Disitulah saya suka, aduh ya Masya Allah, mereka tuh lebih hebat, tapi kok ibaratnya stay grounded banget. Jadi saya dari sana itu benar-benar merasa, ya Allah, jadi nggak boleh sombong kayak gini. Orang hebat aja nggak sombong. Apa sih seorang dayang ini? Saya nggak boleh merasa diri saya ini lebih dari yang lain. Karena kalau untuk kepintaran banyak sekali guru-guru di Indonesia ini yang pintar, termasuk Pak Dadan. Masya Allah, saya juga banyak belajar dari Pak Dadan, ya. Jadi dengan teman-teman di KKI juga saya banyak belajar dan saya lebih banyak diam kalau kalau saya belajar dari orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Tapi pun dengan orang-orang yang memberi inspirasi, saya pun akan lebih banyak diam karena saya ingin learning a lot from them. Jadi di situ Pak, sama ketika saya di sana pun keberadaan saya bukan berarti, oh ini Indonesia nih, ibaratnya tidak punya teman, kita malah ditemanin. Seperti tadi yang saya cerita, ketika saya bertemu dengan guru India, saya menyanyi, Sumpah seae rumus kurai, senang Pak. Jadinya kami bersahabat. Ya, kemudian saya ketemu dengan orang Spanyol, menombre es dayang, menombre es dayang. Oke, gracias musos, ya abrojas fuerzas. Nah, seperti itu walaupun nggak fasih-fasih amat, tapi paling tidak kesepahaman, sama-sama mengerti. Oh, ternyata kau bisa sedikit aja sih, sedikit. Makanya saya bilang sedikit, tidak banyak. Tapi dengan gaya komunikasi kita itu, kita malah semakin dianggap bahwa oh ini guru Indonesia ini bersahabat. Oh guru Indonesia ini asik loh kalau diajak ngobrol. Nah seperti itu Pak. Jadi kita jangan menyendiri kalau sudah di sana. Mari kita datangi orang-orang hebat itu untuk belajar banyak dari mereka. Itu yang saya lakukan Pak. Ya. Terima kasih Bu Terima kasih, Dayang. Bu. Ya. Ya, terima kasih Kang Ugit. Mohon untuk berbagi layar ya Bu Dayang, Pak Ugit dan Ibu Bapak semua. Ya. Jadi kan finalis itu ada di website ya. Dan Ya, Ibu ada. Bapak untuk mencari commonalities-nya itu nanti bisa klik salah satunya atau banyak, kemudian nanti bisa membaca jejak masing-masing finalis itu seperti Iya. apa. Nah, dari Oke. sini kita bisa mendapatkan inspirasi. Oh, saya bisa nih gitu ya. Iya, Kayaknya saya betul. sama deh pernah melakukan hal tersebut, tapi jangan Iya. sampai kita berkecil hati. Loh, ternyata yang lain itu sangat-sangat masif ya gitu kan. Ya, tidak harus juga ya Bu Dayang ya. Iya. Jadi kita memiliki konteks masalah yang berbeda gitu. Jadi bagaimana kita memberikan alternatif solusi untuk masalah di konteks kita masing-masing dan mungkin itu lebih Iya. diapresiasi gitu. Jadi Benar. silakan Ibu Bapak gitu ya. Nanti boleh Silakan dibuka dibuka. satu persatu dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2026. Agak panjang nih PR-nya ya. Panjang nih. Menganalisis portfolio dari masing-masing finalis, termasuk juaranya juga boleh nanti Iya. dicek ya. Benar. Linknya sudah di-share ya di WhatsApp group English Club dan Class Creative Community. Oke, ada Bu Siska dari Padang. Last question ya, Bu Siska, silakan. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dadan. Saya sangat beruntung sekali nih malam ini bisa join di virtual Zoom ya dengan narasumbernya Ibu Dayang. Terima kasih Ibu Dayang atas luar biasa sekali ya pengalaman, ilmunya yang dibagi pada malam ini kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi nih Bu Dayang. Bu Dayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang ini menarik sekali. Tadi saya mendengar, jadi kesempatan untuk global
teaching prize ini juga untuk dosen ya, Bu Dayang ya. Nah, ada nggak perbedaan serangkaian tes yang akan kita laksanakan antara guru dengan dosen ini, Bu Dayang? Lalu pertanyaan kedua itu saya ini apa sih bagaimana trik merumuskan atau membuat portofolio yang menarik itu, Bu Dayang? Karena apapun nanti tes yang akan kita hadapi atau kita ikuti pasti syarat salah satu syarat utamanya itu adalah portofolio itu. Jadi ini ini berbagi sedikit. Saya memang lemahnya di situ itu Bu Dayang. Tadi membuat portofolio itu menarik, bisa pokoknya siap untuk lolos ya, menjadi spesial apa ya concern bagi ininya ketika kita seleksi nantinya gitu Bu Dayang. Minta trik dengan tipsnya ya Bu Dayang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska. Silakan Bu Daya. Ya, terima kasih Pak. Bu Siska, triknya adalah tulis dari hati. Tulis berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah Ibu lakukan. Apakah pertanyaannya berbeda dengan guru? Sama, semua sama. Karena 10 pertanyaan itu diberikan dengan konteks yang sama dan pasti jawabannya berbeda sesuai pengalaman mengajar yang kita lakukan. Yang penting tidak boleh meminta bantuan AI karena itu akan sangat merugikan diri sendiri. Sudah capek ngerjainnya panjang lebar dan harus menyempit-nyempitkan paragrafnya hingga 500 saja. Kalau tidak 500 ataupun Ibu membuatnya 505, 501 saja, itu tidak akan bisa ke pertanyaan selanjutnya. Karena yang pertama kan belum selesai. Jadi ketika pertanyaan pertama udah selesai baru bisa next. Bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi pastikan Ibu menulis apa yang sudah Ibu lakukan walaupun memang posisinya sebagai dosen, apa strategi, apa toolkit, apa teaching toolkit yang Ibu sering gunakan untuk membantu mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman sampai akhirnya dia bisa kuliah, membangun rasa percaya dirinya di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Dan mungkin saja, ini mohon maaf, kalau ada mahasiswa yang yatim piatu, Ibu tuh itu jadi ladang besar buat Ibu untuk bercerita bagaimana Ibu bisa memberdayakan dia sampai akhirnya dia menjadi mahasiswa yang berhasil dan bisa menjadi alumni yang siap berbagi untuk sivitas akademikanya. Nah, itu adalah tantangan buat Ibu juga untuk bisa merangkul mahasiswa-mahasiswa agar bisa empowering each other. Apalagi orang mahasiswa kan tidak semuanya mampu ya Bu ya. Pasti ada yang terbatas dalam hal finansial dan yang terbatas dalam hal finansial, terbatas dalam hal fisik. Nah, itu bisa menjadi cerita yang baik sekali, Bu. Cerita yang mampu menginspirasi banyak sekali guru di dunia ini agar bisa melakukan hal yang sama seperti yang Ibu Siska lakukan. Itu tantangan kita, Bu. Dan kalau ada juga mahasiswa yang mungkin dia itu terkendala dalam hal fisik, mental, mungkin juga Ibu bisa bercerita di situ. Ataupun mahasiswa yang mohon maaf, broken home, jadi Ibu juga bisa membangun lagi. Ayo nak, pasti kamu bisa nak. Lupakan masalah, ayo kita berjuang bersama dengan Ibu. Nah itu Bu, kata-kata itu yang sering sekali diinginkan oleh juri Global Teacher Prize itu. Dia menginginkan kita itu menjadi motivator untuk anak-anak kita. Menjadi motivator untuk anak-anak yang merasa tidak dihargai keberadaannya. Dan itu yang Ibu harus tulis. Oke, Bu Siska. Pengalaman inspiratif ya, Bu Dayang ya. Betul, Bu, betul. Portofolionya mengikuti, Bu. Jadi tidak harus portofolio yang sempurna sekali, tidak. Pun saya membuat video profil saya, Bu, tidak bagus juga, Bu, biasa. Cuma itu menjelaskan bagaimana saya memulai dari nol. Jadi yang tadi saya ngomong from nothing to something, from nobody to somebody. Itu. Ya, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu saya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Siska. Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di sesi pada malam hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi seorang pendidik yang berdaya ya. Kita bisa memberdayakan, kita bisa memberikan kontribusi pada lingkungan terdekat kita,
pada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita yang kita tidak sadari gitu ya. Tadi disampaikan oleh Budaya, yang kita bisa mengidentifikasi siapa saja sih sebenarnya yang membutuhkan bantuan, apakah tujuannya untuk kemanusiaan, apakah tujuannya untuk memang membantu orang-orang tersebut gitu ya. Nah, Ibu Dayang, sekali lagi terima kasih banyak atas sesi inspiratifnya berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Mohon izin, apakah boleh nanti PPT-nya kami share, Ibu, di Boleh, WhatsApp Pak. grup? Ya, Boleh, nanti saya bantu share ya teman-teman untuk bisa Siap. direview kembali. Dan untuk tautan-tautan yang dibutuhkan itu sudah di-share Ada di juga. PPT. Betul. Budaya yang sebenarnya ada di berbagai macam grup di kelas kreatif, cuman kalau untuk membagikan nomor telepon harus seizin beliau, tapi saya sudah membagikan IG-nya, jadi silakan iya, boleh boleh. di DM saja Ibu Dayang via Instagram. Ibu Bapak di pukul 20.28, kalau Bu Dayang di pukul 21.29. Sudah Iya, cukup betul. malam nih di Kaltim. Boleh kita nyalakan videonya untuk berfoto keluarga bersama, jika memungkinkan ya, silakan. Oke, Pak Edi sudah ada, Bu Popi selamat malam. Kemudian ini namanya Syahril Hidayat, tapi saya yakin bukan ya, karena ibu yang munculnya. Bu Gus, selamat malam. Bu Titi, selamat malam. Pak Kun, selamat malam. Oke, Ada Pak Tris, Pak. Ada Pak ada Pak Tris. Adris juga ya. Oke, Pak Eko, selamat malam. Saya hitung ya, Ibu dan Bapak semua. 1, 2, 3. Oke, tampaknya hanya satu halaman kalau di saya. Saya coba simpan dulu di WhatsApp grup. Oke, sudah disimpan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Semoga sesi malam hari ini bisa boosting motivasi kita semua untuk menjadi pendidik yang terbaik untuk diri kita, untuk lingkungan di sekitar kita. Terima kasih banyak Bu Dayang untuk sesi inspiratifnya. Kami tunggu sesi menulisnya. Sama, Pak. Iya, siap. Tampaknya itu kami butuhkan juga nih untuk Iya, teman-teman betul. yang tertarik ya Bu Gus ya. Gimana Iya. sih menulisnya gitu ya. Sehingga menulis Iya, itu Mas. menulis yang benar-benar ya, walaupun kata Bu Dayang dari hati, tapi gimana nih caranya? Paragraf 1-nya apa, paragraf 2-nya apa, paragraf 3-nya apa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu untuk kita semua Ibu dan Bapak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.